Yaudah, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai timun ya, Pak. Oke, kita hari ini akan membahas tentang pandangan Islam tentang uang dan dampaknya untuk keuangan instrumen. Nah, itu dari jurnalnya Muhammad Nur Omar. Ini kan membahas uang dalam sistem ekonomi konvensional itu sudah melebur atau terasimilasi dengan ekonomi Islam. Nah, latar belakang keuangan syariah pada konvensional yang ada memiliki pengaruh besar pada operasi keuangan Islam dan instrumen. Meskipun keuntungan menjadi yang paling disukai produk, kerugian yang lebih besar diramalkan mengkhawatirkan keseluruhan sistem. Nah, ini uang ini subjek integral dalam keuangan dan merupakan pelumah sistem ekonomi. Dari sudut pandang Islam, uang ini seharusnya diamati sebagai alat tukar dan standar pengukuran. Perbedaan penting menyangkut uang dalam Islam dan keuangan konvensional muncul. Perintah syariat di atas tidak hanya kurang diamati pada produk dan instrumen keuangan, tetapi sampai batas tertentu tidak dapat mencegah pengusaha atau lembaga keuangan dari menghasilkan keuntungan. Kegiatan yang dilambangkan dengan kata Islam akan tampak seperti kegiatan menyerahkan diri dan menyerahkan diri kepada keselamatan dan keamanan Allah. Oleh karena itu, Islam adalah yang pertama berpusat pada ketuhanan, yang kedua berdasarkan aturan, kepatuhan struktur kelembagaannya, menentukan sejauh mana Islam sebagai merupakan perilaku yang sebenarnya individu dan kolektivitas. Yang C, lingkungan universal. Itu melampaui temporal, spasial, rasial, linguistik, dan kriteria diferensi. Sampai akhir dunia seperti yang disebut oleh Nabi SAW ketika dia menyoroti bahwa tidak ada yang bisa membebaskan diri dari riba melihat kembali. Yang disebut oleh Nabi SAW ketika dia menyoroti bahwa tidak ada yang bisa membebaskan diri dari riba melihat kembali fenomena dan realitas secara menyeluruh. Penyelidikan diperlukan ketika sesuatu dikaitkan dengan Islam. Itu entah diilhami oleh Islam atau mengklaim namanya yang menandakan atau itu tidak boleh berbagi apapun dengan Islam kecuali label. Mungkin bisa atau tidak selaras dengan Islam dalam totalitas, sebagian atau tidak sama sekali, itu mungkin terhubung langsung dan tidak langsung secara dengan Islam. Islam memandang uang sebagai alat tukar dan unit mengukur. Menurut Al-Ghazali dan Islam, uang adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu, itu bukan tujuan itu sendiri, dan uang masuk sendiri tidak memiliki utilitas intrinsik. Usmani. Karena itu uang tidak bisa dianggap sebagai modal yang terkadang dikaitkan dengan elemen berbagi risiko dalam suatu pertukaran. Uang juga tidak bisa dianggap sebagai komoditas atau aset untuk memungkinkan perdagangan karena hanya menjadi pertimbangan dalam bertransaksi. Jika perbuatan laba adalah motif pertukaran, uang perlu diintegrasikan ke dalam modal oleh kombinasi hukum. Uang adalah konvensi sosial dan diciptakan berdasarkan perlu memfasilitasi kegiatan sosial ekonomi. Kemajuan dalam bisnis telah mengubah uang dan telah berevolusi dari dasar aslinya. Berfungsi untuk aplikasi modern yang canggih, uang merupakan bagian integral, bagian dari sistem keuangan dan memiliki pengaruh mendasar pada sistem keseluruhan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali pertanyaan terkait tentang uang dan implikasinya terhadap produk keuangan dan instrumen dari sudut pandang Islam. Landasan teoritis dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Dibocor. Pernyataan dan tujuan penelitian. Perkembangan instrumen keuangan yang berorientasi pada pasar memiliki dan menyebabkan efek parah pada pemerintah Islam. Entah bagaimana atau lainnya, jika praktek keuangan Islam saat ini diamati dengan cermat, untuk beberapa sejauh itu mengabaikan dan secara sepihak memanipulasi prinsip-prinsip Islam. Hal ini terjadi karena kekurangan landasan teori yang jelas, terutama tentang uang.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meletakkan dasar dari keuangan Islam dalam terang meta framework dan pola dasar model. Artinya secara rinci adalah saya mengkristalkan landasan teoritis uang dan aplikasi dalam sistem keuangan Islam. Memberikan analisis yang komprehensif tentang fungsi uang dan instrumen dalam keuangan Islam. Kemudian mengartikulasikan pendirian hukum tentang uang dan instrumen keuangan yang mengidentifikasikan prinsip kepatuhan syariah. Kemudian saran penetapan syariah pada uang dan instrumen masuk pengembangan produk. Kemudian metodologi. Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Fokus utama dari metode kualitatif adalah untuk mengeksplorasi tinjauan pustaka dalam jurnal, artikel dan laporan yang diterbitkan, produk dan instrumen dokumentasi dan tindakan terkait, pedoman dan peraturan di atas. Di antaranya adalah sesi wawancara dengan penasihat syariah yang diarahkan untuk menyelidiki proses pengembangan produk dan instrumen. Metode kuantitatif sementara itu membahas 3 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1 diajukan untuk mengajukan hubungan Islam dengan suku bunga antara bank dan suku bunga antara bank konvensional. Pada suku bunga deposito antara bank semalam, 1 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan. Hasil yang diharapkan adalah keduanya memiliki hubungan positif atau efek searah karena pengaruh buku bunga terhadap CIR. Ini berpotensi menandakan bahwa pasar uang Islam tidak mungkin dalam struktur konvensional yang diberikan seperti sekarang. Kemudian yang kedua, hipotesis 2 menguji hubungan antara demand on deposito dan tabungan dan rekening pembiayaan tertentu bank syariah. Hipotesis tersebut diharapkan untuk mengamati hubungan yang positif dan memungkinkan kita untuk melakukannya, mengidentifikasi tingkat aktivitas pemanfaatan. Kemudian yang ketiga, hipotesis yang ketiga menguji hubungan antara harga A, yaitu harga saham, dan nilai real dari saham tertentu di pasar modal. Harga penutupan bulanan kemudian harus disesuaikan nilai aktiva bersih bulanan dari saham tertentu seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Lanjut. Kemudian hasil yang diharapkan adalah hasil yang diharapkan dari penelitian. Oke. Dari uraian di atas diharapkan penelitian dapat menambah pengetahuan baru dan peningkatan keuangan Islam dalam hal memberikan konsep dan aplikasi uang dalam Islam. Penelitian juga melihat pada kemungkinan untuk mengusulkan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, memulai dari instrumen cair, pendek dan menengah hingga jangka panjang, sekaligus mendukung sektor real dalam menopang perekonomian, pertumbuhan, dan stabilitas harga. Hasilnya, penelitian ini akan memungkinkan kami menyarankan kerangka kerja yang hati-hati berdasarkan syariah
instrumen keuangan yang sesuai. Oke, sepertinya udah selesai. Tinggal referensi. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja. Maaf mengganggu kuliah kalian. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.